Ribuan warga Palembang terserang ispa. Polisi tetapkan 8 tersangka pembakar lahan. Ribuan penerima bansos terindikasi bermain judo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai daerah. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Rizka Devi, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, hingga Juli 2026 sebanyak 99.000 lebih kasus ISPA tercatat di Palembang, Sumatera Selatan. Angka ini kembali meningkat pada Agustus dengan 7.000 lebih kasus. Peningkatan ini menjadi perhatian di tengah ancaman kabut asap akibat karhutlah. Data Puskesmas di Sumatera Selatan menunjukkan kasus ISPA tertinggi terjadi pada minggu pertama Agustus dengan 4.370 kasus. Pada minggu kedua, angkanya tercatat 2.678 kasus. Peningkatan kasus terjadi seiring memburuknya kualitas udara di Palembang. Karhutla memicu penurunan kualitas udara sehingga masuk kategori tidak sehat. Karhutla memicu penurunan kualitas udara hingga masuk kategori tidak sehat. Itu dari minggu pertama sampai minggu kedua itu ada penurunan untuk rawat jalan saja. Kami memantau apakah ada terjadi peningkatan kasus ISPA pada saat terjadinya karhutla sekarang ini dengan adanya laporan mingguan dari semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, kondisi ini belum mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita melakukan surveillance untuk ISPA, jadi pelaporan kasus ISPA itu dilaporkan setiap hari oleh Puskesmas melalui aplikasi. Enggak, belum. Itu kan harus dibuat kajian ya, dan yang menetapkan itu kepala daerah. Kalau kita lihat sementara ini belum ada peningkatan kasus ISPA. Untuk mengurangi resiko paparan asap dan polusi, masyarakat diimbau menjaga kondisi tubuh, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker saat beraktivitas. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai berdampak pada kualitas udara. Data Dinas Lingkungan Hidup Sumsel menyebut Palembang dan Kabupaten Pali berada dalam kategori tidak sehat akibat kabut asap. Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Selatan terus menurun akibat rangkaian karhutla. Berdasarkan pemantauan ISPU Kamis siang, Palembang dan Kabupaten Pali mencatat tingkat polusi tertinggi dengan kategori tidak sehat. 6 daerah lainnya berada dalam kategori sedang, sementara Oku Selatan masih dalam kategori baik. Sepanjang Agustus, konsentrasi PM 2,5 di Pali sempat mencapai 180 mikrogram per meter kubik. Diikuti Ogan Ilir 166 dan Palembang 141 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut dipicu asap kiriman dari kebakaran lahan gambut di wilayah penyangga terdekat. Meski kualitas udara telah memasuki level peringatan, pemerintah belum meliburkan kegiatan sekolah. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan jika kualitas udara mencapai level berbahaya. PM 2,5 itu 112 untuk Kota Palembang, melebihi ambang batas sehingga itu dianggap tidak sehat. Sedangkan Kabupaten Pali ada 106 nilainya. Itu data tertinggi pas jam 11 ya. Karena kalau data dari IQMS itu kan 24 jam real time. Jadi dia continuous berubah-ubah sewaktu-waktu. Kalau berdasarkan data yang ada itu sudah memasuki warning, tapi memang belum sampai terlalu parah. Warga diimbau tetap waspada karena pergerakan polusi sangat bergantung pada jumlah titik panas yang muncul di wilayah Sumatera Selatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, saudara, sudah 2 pekan kebakaran lahan yang melanda 3 kabupaten di Provinsi Jambi dengan luas lahan terbakar mencapai ratusan hektar. Polda Jambi sudah memasang garis polisi di lokasi dan menetapkan 8 orang tersangka pembakar lahan. Sudah 2 pekan kebakaran lahan yang melanda 3 kabupaten di Provinsi Jambi dengan luas lahan terbakar mencapai ratusan hektar. Polda Jambi sudah memasang garis polisi di lokasi dan menetap 8 orang tersangka pembakar lahan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti yang digunakan untuk membakar lahan. Polisi terus melakukan pemeriksaan secara intensif. Polda Jambi akan menindak tegas pelaku pembakar lahan. Penangkapan pelaku ini untuk memberi efek jera agar tidak membakar lahan lagi, terutama di musim kemarau. Sampai saat ini sudah ratusan hektar lahan yang terbakar di Provinsi Jambi, yaitu di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi melaksanakan perintah dari Bapak Presiden sampaikan melalui Pak Menko, ya, kami akan selaku penegak hukum akan melakukan penegakan hukum secara tegas dengan tetap mengedepankan scientific investigation terhadap kebakaran ini, ya. Sampai sejauh ini kami sudah membuka berapa case, Pak? 8 case, dan Polda Jambi akan menangani beberapa di antaranya. Nah, update tentang penanganan kasusnya akan kami informasikan. Mohon dukungannya, terima kasih. Tim Satgas Karhutla bersama Manggala Agni terus melakukan pemadaman dan pendinginan lahan yang terbakar agar tidak merembet ke area lainnya. Dampak Karhutla ini, asap sudah mulai dirasakan oleh warga Kota Jambi, terutama pada pagi hari dan sore hari. Bau yang menyengat dan mata perih saat membawa kendaraan roda 2. Jumadi, Kompas TV Jambi. Sementara itu, saudara, Kementerian Sosial menghapus data penyaluran bantuan sosial terhadap ribuan keluarga penerima manfaat di Kota Bengkulu karena terdeteksi terlibat permainan judi online. Sebanyak 4.322 keluarga penerima manfaat di Kota Bengkulu dihapus dari data penerima bansos usai terindikasi sebagai pelaku judi online. Mirisnya, ribuan KPM itu berasal dari keluarga yang masuk dalam data Desil 1 dan Desil 2 Kementerian Sosial atau kelompok kesejahteraan sangat miskin. Mereka dianggap sudah mampu karena menyalahgunakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk kepentingan lain. Langkah tegas diambil guna menertibkan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Dinas Sosial kini menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Terindikasi mereka melakukan judi online sehingga bantuan itu langsung di stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu dan mereka keluar dari penerima bantuan, dan itu dimiriskan Desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu kan penerima PKH seharusnya. Nah, karena mereka exclude tadi, desilnya langsung naik. Karena dianggap mereka sudah banyak uang untuk melakukan judi online tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan uang bantuan sosial untuk hal-hal negatif, khususnya judi online. Bansos diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi lainnya, saudara, gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan solar digerebek tim dari Ditreskrim Sus Polda Sumatera Selatan Selasa malam. Dalam penggerebekan, polisi menyita 5.000 liter lebih solar beserta sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM dari pembelian berulang di SPBU. Tim Ditreskrim Sus Polda Sumatera Selatan menggerebek gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM subsidi jenis solar di Jalan Kolonel Sulaiman, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa malam. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 5.350 liter solar yang diduga dikumpulkan untuk ditimbun dan dijual kembali. 2 tersangka, HK dan HR, turut ditangkap. Polisi juga menyita 3 minibus dan 1 truk modifikasi yang diduga digunakan untuk mengangkut solar hasil pembelian berulang di sejumlah SPBU. Modusnya diduga dengan memanfaatkan barcode pembelian BBM secara berulang.
Solar kemudian dikumpulkan di gudang dengan sejumlah plat nomor kendaraan yang diduga digunakan untuk mengelabui petugas. Modus operandinya adalah dia menggunakan barcode yang berulang-ulang atau berganti-ganti yang sudah dia dapatkan, dikumpulkan. Kemudian dengan barcode itu dia juga menyiapkan beberapa penggantian seperti plat nomor. Jadi sudah menyiapkan plat nomor kendaraan karena mungkin di situ di truk dan di kendaraan selain truk seperti Isuzu Panther yang kita dapati memang di dalamnya sudah dimodifikasi sehingga dia setelah nanti mengisi dalam rangkaian berapa jam kemudian dia akan mengulang lagi. Setelah nanti mencapai dengan kapasitasnya setelah dimodifikasi, maka terhadap bahan bakar itu dibawa ke tempat lokasi penimbunan sementara yang nantinya barang itu ataupun minyak tersebut akan dijual kembali. Polisi menyebut aksi ini diduga dilakukan secara terorganisir. Polisi masih memburu seorang terduga berinisial S termasuk mendalami pihak yang diduga menjadi pembeli atau tujuan akhir BBM serta sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan pembelian berulang. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 12 unit rumah warga terbakar di Jambi. Saudara, 12 unit rumah warga di Jalan Pelabuhan RT 07, Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ludes dilahap si jago merah. Kobaran api cukup besar lantaran material rumah terbuat dari kayu. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Lantaran material rumah terbuat dari kayu, penyebab kebakaran belum diketahui. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kebakaran diketahui saat warga melintas melihat ada kepulan asap yang sudah besar di samping rumahnya. Warga langsung mengevakuasi seluruh keluarganya keluar dari rumah. Tak lama kemudian api langsung membesar dan melahap semua bangunan yang ada di sekitar rumah warga. Api menjalar cukup cepat dikarenakan rumah di sekitaran mayoritas bermaterial kayu, ditambah hembusan angin membuat api cepat membakar rumah warga. Petugas pemadam kebakaran Tanjung Jabung Timur dibantu masyarakat sekitar memadamkan kobaran api dan melakukan pendinginan agar api tidak hidup kembali. Pasca kebakaran ini, korban mengungsi sementara ke rumah saudara terdekat. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya pakaian di badan bisa diselamatkan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Informasi lainnya, saudara, pelarian pelaku begal yang menewaskan perempuan muda di Keramasan, Palembang diringkus. Pelaku dilumpuhkan setelah mencoba melawan petugas. Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap satu tersangka begal. Penangkapan dilakukan di kawasan Sekojo, Palembang. Saat akan ditangkap, tersangka sempat melawan. Polisi kemudian melumpuhkannya. Korban Adinda Dea Fiji Lestari, 21 tahun, tewas dibegal pelaku pada Rabu dini hari. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan aksi tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Pelaku memepet korban lalu memukulnya hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Dengan gerak cepat dari tim Polrestabes Palembang, Satreskrim berhasil mengungkap satu pelaku yang saat ini sudah diamankan. Adapun dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, bahwasanya modus dari para pelaku ini adalah dengan memepet korban pada saat pulang bekerja dan akhirnya korban terjatuh, tersungkur dan kendaraan ataupun barang-barang milik korban diambil dan korban ditinggal. Dan menurut keterangan saksi di TKP, korban ditemukan dalam keadaan tersungkur dengan kepala sudah bersimbah darah. Dan untuk tersangka yang lainnya dalam proses pengejaran dari petugas. Satu tersangka kini ditahan di Polrestabes Palembang, sementara polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Muklas Diferensial, Kompas TV,
Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, saudara, personel Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil pengangkut 93 kg ganja di jalanan kota Medan. Aksi kejar-kejaran berakhir setelah polisi terpaksa menabrak mobil pelaku. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan pada akhir pekan lalu. Mobil minibus berwarna hitam ini menjadi target polisi setelah terindikasi membawa ganja dalam jumlah besar. Petugas terpaksa menabrak mobil pelaku untuk menghentikan aksi pelariannya. Petugas sempat melepaskan sejumlah tembakan peringatan untuk memaksa pelaku menyerah. Terdapat 2 pelaku yang diringkus dalam kasus ini, yakni AR dan K yang merupakan pemuda asal Aceh. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan total ganja kering yang disita dari 2 pelaku yakni seberat 93 kg yang tersimpan dalam 5 buah karung. Ganja yang dibawa pelaku dari Provinsi Aceh rencananya akan dibawa ke kawasan Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus 3 kg ganja yang terungkap saat polisi menggerebek sarang narkoba di jalur kereta api Bandara Medan Kuala Namu pada awal Agustus lalu. Medan. Kami melakukan pengintaian langsung dari daerah Aceh, di mana barangnya akan dipasok, dan kami mengikuti langsung sekitar estimasi 9 jam saat AR dan K akan kami lakukan penangkapan. Sempat terjadi perlawanan sehingga beberapa kendaraan personil kami mengalami crash dalam hal ini, termasuk mobil tersangka pun sama. Yang bersangkutan sesaat tim sudah mengepung dan akan melakukan penggerebekan, tetap melakukan perlawanan, sempat akan melarikan diri. Dalam kasus ini polisi masih memburu pemasok narkoba sekaligus pengendali dari kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Polisi juga tengah menyelidiki keterkaitan jaringan pelaku dengan praktik jual beli narkotika jenis ganja di Kota Medan yang diduga hasil pasokan dari pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Ini berapa jam? 8 ya? Informasi lainnya, saudara, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan memvonis oknum perwira TNI dengan pidana 10 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan menggelar persidangan kasus narkotika dengan terdakwa Mayor Laut Faisal Mulia dengan agenda pembacaan putusan. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu dan juga turut mengedarkannya, yang menyebabkan semakin maraknya penggunaan narkotika khususnya di lingkungan TNI. Dari fakta persidangan, beberapa oknum TNI membeli sabu dari terdakwa. Terdakwa juga terbukti mengirimkan sabu menggunakan pesawat militer. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti tanpa hak dan izin menawarkan, membeli dan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 114, pasal 127, ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 26 KUHP Militer. Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Vonis ini lebih berat dari tuntutan auditor yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga dikenakan pidana tambahan, pemecatan dari dinas militer. Beberapa hal yang memberatkan, terdakwa mengirim sabu dengan pesawat militer, terdakwa menjual sabu kepada oknum TNI lain, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, serta perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh teladan kepada prajurit lain. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa tersebut yaitu Faisal Mulia, SSTH, Mayor Laut P, NRP 20383, terbukti secara sadar dan bersalah melakukan tindak pidana. Ke-1, yang tanpa hak menjual, membeli narkotika golongan sabu, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Dan kedua, penyalahgunaan
Usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa menyatakan pikir-pikir, sedangkan auditor menyatakan menerima putusan hakim. Terdakwa Mayor Laut Faisal Mulia merupakan Kepala Seksi Operasi dan Latihan Wingut 1 Tanjung Pinang yang pada bulan November 2025 ditangkap karena terbukti mengirimkan paket sabu dari Tanjung Pinang menuju Jakarta menggunakan pesawat militer. Saat penggeledahan, petugas menemukan sabu yang beratnya mencapai 9,8 gram. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, saudara, 2 balita tercebur ke kolam instalasi pengolahan air limbah di kawasan Pasar Ikan Modern, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang balita 3 tahun meninggal dunia, sementara 1 lainnya berhasil diselamatkan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa tragis terjadi di kawasan Pasar Ikan Modern, Jalan MP Mangkunegara, 8 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang, Rabu lalu. 2 balita tercebur ke kolam ipal sedalam sekitar 3 meter dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. QFA, balita perempuan 3 tahun, sempat dievakuasi dari dasar kolam dan dibawa ke klinik terdekat. Namun, nyawanya tidak tertolong. Sementara F, balita 5 tahun, berhasil diselamatkan warga dalam kondisi nyaris tenggelam dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sebelum kejadian, QFA bermain bersama saudaranya, F, tidak jauh dari tempat ayahnya bekerja. Sekitar 15 menit setelah ayah memberikan uang jajan, ia mendapat kabar putrinya tercebur ke kolam. Warga mengetahui kejadian setelah mendengar teriakan dari sekitar kolam. 2 warga kemudian turun untuk mengevakuasi kedua balita. Keluarga menyebut korban sebelumnya tidak pernah bermain di sekitar kolam ipal tersebut. Kasih 5.000, aku kasih 5.000, dia pergi jajan. Sudah dia pergi jajan, aku tetap di kantor. Nah baru aku dapat kabar, cerita, dia tahu bahwa anak aku tenggelam di kolam itu. Yang nama anak aku tuh namanya Rika sama Rizky namanya. Ya Rizky. Awal itu Rika itu ada uang minta tolong katanya di kolam itu. Dicari-carinya, ketemu lagi di kolam itu masihlah kejingoan yang namanya Fajar itu. Masih timbul kan. Diangkatlah Fajar itu. Setelah diangkat, ditonggit-tonggit ke. Nah yang kawannya Rizky tadi ngomong, "Cak, masih ada rambut," gitu kan. Nah masih ada rambut itu, dialah dijeburi lagi. Dialah diangkat, anak aku tadi kan. Nah aku, ninjak tahu, aku sudah langsung ke 24 jam. Nah di 24 jam itu, sudah Caknya udah kati lagi. Korban telah dimakamkan di TPU Sematang Borang, Palembang. Keluarga berharap pengamanan di sekitar kolam ipal segera diperbaiki agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Capaian CKG Palembang tembus 36%. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Palembang mempercepat cakupan program cek kesehatan gratis. Sejumlah petugas disebar ke lokasi strategis agar warga lebih mudah mengakses layanan tersebut. Di Palembang, cakupan program cek kesehatan gratis kini mencapai 36%. Sebanyak 42 puskesmas dikerahkan secara berkala untuk mendatangi ruang publik, permukiman, hingga instansi pemerintah. Langkah ini memudahkan warga mendapatkan layanan program. Jadi sudah 42 puskesmas melaksanakan program cek kesehatan gratis dan sudah dijadwal ya. Jadi jadwal mendatangi tempat-tempat, kemudian juga dari berbagai kantor itu sudah minta untuk dilakukan CKG. Tidak ada kendala ya, karena memang ini program nasional ya, jadi harus kita laksanakan. Program jemput bola juga menjadi upaya mendeteksi resiko penyakit tidak menular sejak dini. Warga diimbau memanfaatkan layanan saat petugas kesehatan hadir di lingkungan mereka. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi lainnya, Saudara, sistem kelistrikan Aceh semakin diperkuat dengan pembangunan 2 jaringan transmisi interkoneksi baru, pengoperasian PLTA Pusangan, dan adanya fasilitas Disaster Recovery Center yang menjamin suplai energi listrik saat darurat bencana. Selain itu, untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh memastikan sistem kelistrikan Aceh semakin andal melalui pembangunan infrastruktur tulang punggung utama atau backbone jaringan transmisi 275 kV dari Sigli hingga Pangkalan Berandan dan penyelesaian jaringan Tapak Tuan Subulus Salam. Sementara beroperasinya PLTA Pesangan 80 MW tahun ini semakin memperkuat sistem kelistrikan Aceh dan diproyeksikan listrik Aceh surplus 600 hingga 700 MW. General Manager PT PLN UID Aceh, Edi Saputra bilang, ketersediaan listrik yang semakin kuat ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi bagi investasi dan dunia usaha. Termasuk sektor pariwisata seperti di Sabang, PLN menambah daya hingga 3 MW untuk menjaga pasokan energi listrik dan mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi warga paling barat Indonesia ini. Kita akan membangun backbone cadangan jaringan kita transmisi 275 kV dari Sigli ke Pangkalan Berandan. Ini tujuan untuk memperkuat keandalan sehingga kita mempunyai cadangan transmisi penyaluran. Jika misalnya ada gangguan di sisi penyaluran satu lagi, kita akan bisa disuplai dari backbone tadi. Dan di tahun ini kita juga akan masuk PLTA Pesangan 80 mega. Dengan masuknya 80 mega ini akan semakin memperkuat sistem pembangkitan di Aceh sehingga kita akan bertambah surplus kita menjadi sekitar 600 sampai 700 mega. Sementara sebagai daerah rawan bencana, PLN juga meluncurkan fasilitas Pusat Pemulihan Bencana atau Disaster Recovery Center untuk menjamin kelangsungan suplai energi dan mempercepat pemulihan kelistrikan Aceh pada saat darurat bencana. Fasilitas ini, kata Edi, untuk merespon tantangan cuaca ekstrim dengan cepat dan terukur agar kelistrikan Aceh tetap tangguh di tengah bencana. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan harga terbaru tandem buah segar kelapa sawit sebesar Rp3.049 per kilogram. Harga baru TBS ini merupakan kesepakatan bersama yang ditetapkan antara pihak pabrik dengan pemerintah. Sebelumnya harga tandan buah segar kelapa sawit di Bengkulu yakni Rp3.201 per kilogram. Setelah rapat bersama antara Pemprov dan pabrik kelapa sawit, disepakati bersama harga TBS naik jadi Rp3.409 per kilogram. Harga terbaru TBS kelapa sawit ini resmi diberlakukan di seluruh perusahaan kelapa sawit. Pemprov meminta seluruh perusahaan kelapa sawit wajib mematuhi harga terbaru, termasuk ke tingkat pengepul sementara buah sawit. Bulan Agustus ini harga sawit Provinsi Bengkulu itu Rp3.409. Itu berlaku di seluruh provinsi? Ya. Sudah diterapkan oleh PKS? Kalau diterapkan, mereka kan seharusnya wajib menerapkan harga itu. Cuma kita belum cek langsung lapangannya apa sudah diterapkan. Nanti tim dari kabupaten-kabupaten yang akan melaksanakan itu. Oh, kabupaten sendiri yang bakal? Ya, yang akan ngecek-ngecek kita. Dengan tim kita TBS kita juga akan ngecek. Kenaikan harga TBS ini membawa angin segar bagi para petani sawit. Setelah sebelumnya harga TBS sempat naik turun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi lainnya, Saudara, Kodam Iskandar Muda kini memiliki museum yang menyimpan berbagai koleksi penting perjalanan panjang pengabdian dan perjuangan para prajurit Kodam Iskandar Muda. Museum militer ini sekaligus saksi sejarah dinamika yang dilalui Kodam Iskandar Muda dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Inilah sejumlah koleksi yang dipamerkan di Museum Kodam Iskandar Muda yang berlokasi di Jalannya Adam Kamil Nesu, Banda Aceh. Ada 3 dokumentasi foto perjalanan perjuangan prajurit Kodam Iskandar Muda, benda bersejarah, persenjataan, hingga peninggalan sejarah lainnya.
Pangdam Iskandar Muda Mejen TNI Joko Hadi Susilo bilang, yang tersimpan di museum ini tidak dipandang hanya sebagai benda masa lalu, tapi di balik setiap koleksi ini ada nilai perjuangan, pengorbanan, patriotisme, loyalitas, semangat persatuan dan kecintaan kepada bangsa dan negara. Dari museum ini nanti kita bisa mengenang sejarah perjuangan, kemudian juga mengenang untuk benda-benda dan juga alat-alat yang digunakan oleh para perintis kita, para pendahulu kita dalam perjuangan memerdekakan dan juga menuju ke kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Peresmian museum milik Pangdam Iskandar Muda ini ditandai dengan pesiju atau proses adat tepung tawar. Pangdam juga berharap museum militer ini menjadi pusat edukasi sejarah, tidak hanya bagi TNI tapi juga untuk masyarakat umum. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, sebanyak 11 terpidana pelanggar kanun syariat Islam menjalani eksekusi hukuman cambuk di Taman Bustanus Salatin, Banda Aceh. Eksekusi dilaksanakan Kejaksaan Negeri Banda Aceh setelah seluruh perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Sebanyak 11 terpidana pelanggar kanun syariat Islam menjalani eksekusi hukuman cambuk di Taman Bustanus Salatin, Banda Aceh, Kamis pagi. Eksekusi dilaksanakan Kejaksaan Negeri Banda Aceh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari 11 terpidana, 4 orang dijatuhi hukuman karena perkara zina dengan masing-masing 100 kali cambukan. 4 terpidana lainnya terjerat perkara ikhtilat dengan hukuman masing-masing 22 kali cambukan. Sementara 2 terpidana perkara khalwat menjalani hukuman masing-masing 7 kali cambukan. 1 terpidana lainnya dijatuhi hukuman 20 kali cambukan dalam perkara khamar. Salah satu terpidana yang menjalani eksekusi adalah Yusri bin Ramli alias Pale yang disebut berstatus sebagai ajudan Ketua DPR Aceh. Yusri sebelumnya diamankan petugas di salah satu kamar hotel di Banda Aceh dan perkaranya kemudian diproses hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ada terpidana yang hari ini kita cambuk berjumlah 11 orang. Jadi ada yang dari perkara zina, ikhtilat dan khamar di dunia Aceh ini, khususnya di Banda Aceh. Satu di antara mereka itu memang mantan ajudan Ketua DPR di eksekusi kali ini, Pak? Sudah kita cambuk. Berapa kali, Pak? Cambuknya itu berdasarkan putusan kita tuntut 25 kali cambuk, putusnya 25 kali cambuk, potong masa tahanan jadi 22 kali cambuk. Kalau yang 100 itu hudud itu tidak ada pengurangannya, itu zina dia, jadi tidak ada pengurangannya. Seluruh terpidana telah menjalani proses hukum sebelum eksekusi dilaksanakan. Hukuman cambuk diberikan sesuai jenis pelanggaran dan putusan Mahkamah Syariah. Eksekusi berlangsung terbuka di Taman Bustanus Salatin. Para terpidana dihadirkan satu persatu untuk menjalani hukuman cambuk sesuai putusan pengadilan. Setelah menjalani hukuman, para terpidana kemudian diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan bagian dari penegakan kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh dan dilaksanakan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. AFC Ajak menang atas Sion di Liga Konferensi UEFA. Saudara, hingga Juli 2026, sebanyak 99.000 lebih kasus ISPA tercatat di Palembang, Sumatera Selatan. Angka ini kembali meningkat pada Agustus dengan 7.000 lebih kasus. Peningkatan ini menjadi perhatian di tengah ancaman kabut asap akibat karhutla. Data Puskesmas di Sumatera Selatan menunjukkan kasus ISPA tertinggi terjadi pada minggu pertama Agustus dengan 4.370 kasus. Pada minggu kedua, angkanya tercatat 2.678 kasus. Peningkatan kasus terjadi seiring memburuknya kualitas udara di Palembang. Karhutla memicu penurunan kualitas udara sehingga masuk kategori tidak sehat.
Karhutla memicu penurunan kualitas udara hingga masuk kategori tidak sehat. Itu dari minggu pertama sampai minggu kedua itu ada penurunan untuk rawat jalan saja. Kami memantau apakah ada terjadi peningkatan kasus ISPA pada saat terjadinya karhutla sekarang ini dengan adanya laporan mingguan dari semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, kondisi ini belum mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita melakukan surveillance untuk ISPA, jadi pelaporan kasus ISPA itu dilaporkan setiap hari oleh Puskesmas melalui aplikasi. Enggak, belum. Itu kan harus dibuat kajian ya, dan yang menetapkan itu kepala daerah. Kalau kita lihat sementara ini belum ada peningkatan kasus ISPA. Untuk mengurangi resiko paparan asap dan polusi, masyarakat diimbau menjaga kondisi tubuh, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker saat beraktivitas. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai berdampak pada kualitas udara. Data Dinas Lingkungan Hidup Sumsel menyebut Palembang dan Kabupaten Pali berada dalam kategori tidak sehat akibat kabut asap. Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Selatan terus menurun akibat rangkaian karhutla. Berdasarkan pemantauan ISPU Kamis siang, Palembang dan Kabupaten Pali mencatat tingkat polusi tertinggi dengan kategori tidak sehat. 6 daerah lainnya berada dalam kategori sedang, sementara Oku Selatan masih dalam kategori baik. Sepanjang Agustus, konsentrasi PM 2,5 di Pali sempat mencapai 180 mikrogram per meter kubik. Diikuti Ogan Ilir 166 dan Palembang 141 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut dipicu asap kiriman dari kebakaran lahan gambut di wilayah penyangga terdekat. Meski kualitas udara telah memasuki level peringatan, pemerintah belum meliburkan kegiatan sekolah. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan jika kualitas udara mencapai level berbahaya. PM 2,5 itu 112 untuk Kota Palembang, melebihi ambang batas sehingga itu dianggap tidak sehat. Sedangkan Kabupaten Pali ada 106 nilainya. Itu data tertinggi pas jam 11 ya. Karena kalau data dari IQMS itu kan 24 jam real time. Jadi dia continuous berubah-ubah sewaktu-waktu. Kalau berdasarkan data yang ada itu sudah memasuki warning, tapi memang belum sampai terlalu parah. Warga diimbau tetap waspada karena pergerakan polusi sangat bergantung pada jumlah titik panas yang muncul di wilayah Sumatera Selatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, saudara, Walhi Jambi mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan rumah aman atau safe house bagi anak-anak dan masyarakat rentan yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dinilai penting mengingat kasus ISPA di Kota Jambi masih tinggi di tengah meluasnya karhutla di sejumlah wilayah. Walhi Jambi mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan rumah aman atau safe house bagi anak-anak dan masyarakat rentan yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dinilai penting mengingat kasus ISPA di Kota Jambi masih tinggi, di tengah meluasnya karhutla di sejumlah wilayah. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Jambi terus meluas. Walhi Jambi mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Berdasarkan pemantauan Walhi Jambi, bulan Juni hingga Agustus 2026 tercatat 535 titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Jambi. Walhi Jambi telah melakukan pemantauan terkait lokasi-lokasi yang diindikasi terbakar dan ternyata memang lahannya terbakar. Sampai saat ini data yang kita dapatkan sekitar 200 hektar lahan gambut terbakar di wilayah Provinsi Jambi, khususnya di Muaro Jambi begitu ya. Nah, di dalam pemantauan kita juga bahwa terdapat banyak masyarakat yang sudah mengeluhkan terkait dengan asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan, dan tentunya kita meminta kepada pemerintah sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah konkret dalam menyelamatkan
warga yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan begitu. Dia bisa dimulai dengan mempersiapkan rumah aman atau safe house untuk anak kecil dan masyarakat rentan lainnya. Sementara itu, berdasarkan data BPBD, luas lahan yang terbakar di Jambi diperkirakan mencapai 619 hektar. Jumlah ini masih berpotensi bertambah, mengingat sejumlah titik karhutla masih terjadi. Kondisi ini turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jambi, kasus ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terbilang fluktuatif. Namun, dalam beberapa pekan, jumlah kasus tercatat di atas 1.500 kasus per minggu. Angka tertinggi tercatat pada bulan April dengan 2.118 kasus. Sedangkan angka terendah terjadi pada bulan Maret dengan 778 kasus. Sementara pada bulan Agustus tercatat 1.955 kasus ISPA. Salah satu puskesmas di Kota Jambi, yakni Puskesmas Palima, mencatat 276 kasus ISPA sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kasus tersebut terjadi pada pasien dengan rentang usia 0 hingga 60 tahun. Kepala Puskesmas Palima, Jumhari, menyebut dari 276 kasus tersebut, 77 kasus diantaranya menyerang anak usia 0 hingga 5 tahun. Sedangkan 199 kasus lainnya terjadi pada pasien usia 5 hingga 60 tahun. ISPA tergantung dengan ini ya, kalau ISPA murni ya mungkin karena dampak cuaca panas atau debu. Tapi kalau ISPA ya, seseorang penderita asma dengan terjadinya ISPA atau peningkatan kasus ISPA ya kemungkinan besar tingkat keparahannya meningkat, sesak napas seperti itu. Kondisi ini menjadi perhatian, terlebih di tengah masih terjadinya karhutla dan meningkatnya kasus ISPA di Kota Jambi. Walhi berharap pemerintah daerah segera menyiapkan langkah perlindungan, termasuk rumah aman bagi anak-anak dan masyarakat rentan, agar mereka tidak terus terpapar asap karhutla. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.